sempurna. Jadi misalkan hari ini kita melakukan penyepraian, kemudian jarak 1 jam itu ataupun setengah jam itu hujan. Walaupun kita tidak menggunakan perekat, tapi nutrisi yang kita berikan ataupun pupuk yang kita berikan itu bisa terserap sempurna, tidak ada yang hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi bersama saya Samsul Ma'arif, dan masih tetap kita bersama channel Belajar Organik. Nah, hari ini tepat berusia 7 hari setelah tanam tanaman cabai varietas Igotavi, CMK Igotavi yang saya tumpang sarikan dengan ori. Nah, ini genap berusia 7 hari dan ini adalah jadwal penyepraian wajib yang harus saya lakukan, yaitu di usia 7 hari. Yang pertama tujuannya untuk membasmi hama, mencegah serangan hama, kemudian memberikan nutrisi di awal fase vegetatif ya, itu diberikan sejak usia 7 hari, yaitu nutrisi yang diberikan melalui penyepraian. Nah, selain memberikan nutrisi agar fase vegetatifnya itu bisa lebih maksimal, bisa terbentuk secara sempurna ya, baik itu tunas yang ada di pucuk, batang dan juga daunnya. Di sini juga saya memberikan satu insektisida yang bertujuan untuk membasmi hama jangkrik ya. Karena pas ketika saya cek itu ada serangan jangkrik, jadi tanaman saya itu dipatahkan oleh jangkrik. Nah, padahal sudah diberikan yang namanya pelindung seperti selang pipet ini, tapi tetap aja dia masih mau makan. Nah, maka oleh sebab itu harus kita kendalikan dengan insektisida. Nah, oke, bahan-bahan apa saja yang akan saya gunakan kali ini? Silakan simak baik-baik ya, sahabat tani, bahan-bahan yang saya gunakan. Nah, oke, para sahabat-sahabat tani semua, hari ini saya akan melakukan penyepraian menggunakan kelima bahan ini ya, sahabat tani. Nah, untuk bahan-bahannya itu kurang lebih sama ya. Yang ini, yang 3 bahan ini sama dengan yang saya gunakan untuk pengocoran, yaitu Ultradap, Suma NF dan juga asam amino ambisen. Nah, kali ini dalam penyepraian saya menambahkan 2 bahan, yaitu POC andalan, POC Agrofalcan Super Aktif, dan juga di sini juga saya menambahkan insektisida balistik 50 SC dengan bahan aktif fipronil 50 gram per liter. Nah, ini adalah merupakan insektisida racun kontak lambung untuk mengendalikan hama pada tanaman kentang, kubis, bawang merah, padi, jagung, cabai, karet, kakao dan kelapa sawit ya, sahabat tani. Ini untuk pengendalian hama jangkrik ya, sahabat tani. Nah, kenapa saya menggunakan bahan yang sama dengan yang saya gunakan waktu pengocoran? Ya, jadi di sini ya, sahabat tani, yang perlu digarisbawahi. Jadi pokoknya niatnya saya di sini berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir penggunaan biayanya ya. Dan yang paling penting di sini, di dalam saya melakukan pemupukan itu jangan sampai pupuk itu menimbulkan bahaya di jangka panjangnya untuk tanaman kita ya, terutama pada media tanam. Nah, makanya saya berusaha semaksimal mungkin untuk dosisnya itu sedikit saya kurangi, akan tetapi keefektifannya itu saya berusaha semaksimal mungkin agar supaya penyerapannya itu bisa lebih sempurna. Nah, salah satunya di sini saya menggunakan Suma NF. Nah, ini adalah merupakan pupuk dengan nanoteknologi ya, artinya dia kandungan nutrisinya itu kandungan nutrisi yang dengan nanoteknologi. Jadi penyerapannya itu bisa lebih sempurna lagi. Nah, ini kandungannya ya, sahabat tani. Di situ ada nitrogen, fosfat, kalium. Ini dalam bentuk nano ya, sahabat tani. Artinya dia partikelnya itu jauh lebih kecil ya, sahabat tani. Dan dia dilengkapi dengan nano fotosintesa. Jadi dengan mengaplikasikan Suma NF ini, proses fotosintesis dari tanaman cabai kita itu akan lebih sempurna lagi. Nah, selain itu juga di Suma NF ini dilengkapi dengan mikroba-mikroba yang tentunya mampu merombak bahan-bahan kimia, residu-residu kimia yang ada di dalam media tanam ya, sahabat tani. Yang sehingganya nanti media tanam kita akan jauh lebih sehat, bagian perakaran itu akan lebih sehat, yang sehingganya penyerapan pupuk itu bisa lebih maksimal. Jadi walaupun dalam diberikan dosis yang sedikit, tapi bisa terserap sempurna tanpa menimbulkan residu ya, sahabat tani. Nah, tujuan saya seperti itu yang paling utama.
Kemudian dengan saya menambahkan POC Agrofalcon juga ini yang super aktif. Nah, ini adalah pupuk yang menambah kesuburan tanah karena mengandung mikroba yang mampu memperbaiki kesuburan fisik tanah. Kemudian dapat mengikat air di dalam tanah ya sahabat tani, mempercepat waktu panen, kemudian menyuburkan dan menggemburkan tanah yang rusak. Nah, jadi ketika kita menggunakan Ultradap seperti ini ya sahabat tani, kemudian Ambition itu penyerapan daripada Ultradap dan juga Ambition ini akan jauh lebih cepat dan juga lebih sempurna. Jadi misalkan hari ini kita melakukan penyepraian, kemudian jarak 1 jam itu ataupun setengah jam itu hujan. Walaupun kita tidak menggunakan perekat, tapi nutrisi yang kita berikan ataupun pupuk yang kita berikan itu bisa terserap sempurna. Nah, itu manfaatnya saya menggunakan bahan-bahan seperti Suma NF dan juga POC Agrofalcon ini. Oke, di sini kita menuju ke penakaran dosisnya dulu ya. Nah, untuk dosis Ultradap dalam penyepraian kali ini saya menggunakan 2 sendok makan ya. Jadi biasanya kalau penyepraian saya menggunakan 4, kali ini menggunakan 2 saja. Jadi setengah dari dosis biasanya. Kemudian bahan yang selanjutnya yaitu asam amino. Untuk penyepraian di sini saya menggunakan dosis sebanyak 10 ml per tangki 16 liter ya. Sahabat tani semua. Jadi dosisnya semuanya itu saya kurangi. Nah, kemudian untuk bahan yang selanjutnya yaitu POC Agrofalcon. Untuk POC Agrofalcon dalam penyepraian kali ini saya menggunakan dosis sebanyak 40 ml ya. Kalau POC Agrofalcon ini seperti biasa tidak saya kurangi dosisnya yaitu 40 ml per tangki 16 liter untuk penyepraian. Kemudian untuk pupuk yang selanjutnya yaitu pupuk dengan nanoteknologi yaitu Suma NF ya. Untuk Suma NF-nya ini dalam penyepraian kali ini saya menggunakan dosis sebanyak 2 sendok makan per tangki 16 liter. Jadi dosis penyepraian itu 2 sendok makan, kemudian kalau pengocoran itu 3 sendok makan ya sahabat tani semua. Kemudian untuk bahan yang terakhir yaitu insektisidanya. Nah, ini insektisida balistik bertujuan untuk membasmi hama jangkrik, hama belalang, hama kutu-kutuan ya sahabat tani. Ini bahan aktifnya fipronil 50 gram per liter. Dosis yang saya gunakan yaitu 15 ml per tangki 16 liter dalam penyepraian kali ini. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan ke tangki sprayernya dan untuk selanjutnya kita lakukan penyepraian ya sahabat tani semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita aplikasikan dengan cara dispray merata ke seluruh bagian tanaman. Bahkan di bagian media tanamnya juga usahakan bisa terkena ya, karena kandungan di dalam Suma NF dan juga POC Agrofalcon itu yang mengandung mikroba baik, tentunya nanti akan merombak residu-residu kimia yang sebelumnya itu kita aplikasikan ya, agar yang tadinya tidak bisa dimanfaatkan itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman cabai kita nantinya dan tidak menimbulkan bahaya. Kemudian untuk interval pengaplikasian yang rutin itu biasanya dalam pemberian nutrisi ini dan sekaligus insektisida untuk pencegahan hama ataupun pembasmian hama itu biasanya saya lakukan pada saat fase vegetatif itu 7 hari sekali. Nah, akan tetapi apabila ada serangan mendadak itu biasanya ya tetap saya aplikasikan ya penyepraiannya. Nah, beda halnya dengan fase generatif itu intervalnya lebih rapat lagi yaitu sekitar 5 hari sekali. Jadi diperrapat kalau fase generatif. Nah, oke ya sahabat-sahabat tani semua. Jadi demikian tadi video yang dapat saya bagikan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Tentunya agar lebih hemat biaya, kemudian menyehatkan media tanam kita, kemudian tanaman kita tetap subur, media tanam ataupun tanah itu menjadi sehat, yang sehingganya pertanian kita bisa terus berkelanjutan. Dan selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.